Ya, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Baik, jadi di sini poin utama adalah Allah sudah menegaskan, intinya adalah alhamdulillah kalau misalnya kita memang Islam, ya, lalu beriman kepada Allah, ada rukun imannya ada 6, dan kalau Bapak Ibu benar-benar meyakini itu dan menjalani kehidupan dengan keimanan Islam, insya Allah Bapak Ibu akan terselamatkan. Nah sekarang pertanyaan saya begitu ya, iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada Rasul, kepada kitab, kepada qada dan qadar ya, dan kepada hari akhir itu sebenarnya apa tujuan Allah supaya kita mengimani 6 hal itu? Kan di dalam rukun iman jelas itu kan, beriman kepada Allah, lalu beriman kepada Al-Quran, beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul, Nabi Muhammad, dan Rasul-Rasul, dan beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada qada dan qadar. Sebenarnya kalau setiap permasalahan yang kita hadapi di situ, terus kita kaitkan dengan 6 poin ini, harusnya semuanya ada jawabannya nggak? Harusnya ada, Ustaz. Atau nggak usah semua ya, satu aja. Misalnya beriman kepada qada dan qadar, ketetapan Allah sebelum terjadi dan sudah terjadi. Misalnya kalau kita yakin ketetapan Allah bahwa misalnya semua manusia sudah direncanakan untuk diuji. Terus setelah menjalani ujian, Allah juga akan menetapkan dan kita pun yakin. Jadi di awal yakin, di tengah yakin, dan di akhir yakin. Harusnya satu poin saja, beriman kepada qada dan qadar saja. Kira-kira orang itu ada masalah nggak sebenarnya di dalam hidup? Harusnya tidak ada masalah, Ustaz. Nah, ya sudah, kalau gitu daripada kita pusing, bingung, berarti satu poin saja, kan gitu kan? Okay. Satu poin, tapi kita benar-benar misalnya meyakini, ya, dan benar-benar beriman, ya sudah, kan sebenarnya Bapak Ibu kalau misalnya satu poin itu diyakini kan sudah gitu loh. Artinya tuh permasalahan-permasalahan yang dihadapi ya tinggal dibalikan saja. Gitu loh. Paham nggak ini maksudnya? Atau coba 1267 lanjut ke sana deh. Ini udah ada belum yang laki-lakinya nih? Ah, ada Pak Eko lah, ganti Pak Eko. Ya udah, Pak Eko Semarang. Oh, Pak Eko. Atau Pak Eko lagi mandi kali. Oh, udah. Ya. Assalamualaikum, Tat. Lagi ya makan gorengan, Tat. Ya udah, coba bantu. Ini saya mau bicara beriman kepada qada dan qadar atau kepada takdir-takdir Allah atau ketetapan-ketetapan Allah. Biar Bapak Ibu tuh apa sih sebenarnya yang menjadi poin utama di dalam menghadapi kehidupan ini gitu kan. Coba 12 ayat 67. 12 ayat 67. Ya. Surat Yusuf ayat 67. Dan dia Yakub berkata, wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berbeda. Terus, namun demikian aku tidak dapat mempertahankan kamu sedikit pun dari takdir Allah. Coba sebentar. Namun demikian kami tidak dapat mempertahankanmu sedikit pun dari takdir Allah. Maksudnya itu apa ini? Tidak bisa menghindar dari ketetapan Allah. Tidak bisa menghindar, ya kan? Tidak bisa menahan atau menolak bahwa ketika nanti Allah mentakdirkan atau menetapkan hal itu kepada kita, ya sudah, suka tidak suka pilihannya tinggal menerima. Menerima dengan ikhlas atau tetap tidak mau, tapi ujung-ujungnya tetap dipaksa ikhlas. Kan begitu kan, Pak? Betul, betul. Jadi kalau orang memegang beriman kepada qada dan qadar atau kepada takdir Allah saja,
kan minimal orang itu bisa menjalani hidupnya sesuai dengan ketetapan Allah kan harusnya kan Pak. Ya, betul Tat. Nah, jadi kalau misalnya kita tidak bisa menghindar, lalu tidak bisa menolak pun misalnya. Terus yang kita khawatirkan selama ini itu apa? Harusnya nggak ada, Tat. Nah, berarti ini menjadi tolak ukur kita. Maksudnya ketika nanti saat Bapak Ibu menjalani proses ujian, ya, terus kita masih ada kekhawatiran, mau sedikit atau banyak ya silakan dievaluasi. Ini tuh saya percaya nggak sih sama takdir Allah misalnya begitu. Jadi intinya sebenarnya yang harus Bapak Ibu sadari itu adalah saat apapun yang terjadi, yang menimpa diri kita, sadar dulu, kok saya khawatir ya. Berarti kalau khawatir itu pasti ada masalah dengan meyakini takdir Allah, kan begitu? Betul. Betul, Tat. Misalnya terhadap ketetapan Allah. Ngerti ini Bapak Ibu nih? Jadi permasalahan yang terjadi itu bukan pusing dengan permasalahannya, tapi ada yang salah terhadap pemahaman kita kepada takdir Allah gitu. Dan pasti biasanya yang memunculkan itu tuh ya hawa nafsunya gitu loh. Jelas nih Bapak dan Ibu ya? Jelas, Tat. Nah, sekarang dibuka lagi ya tentang masalah takdir Allah. Coba surat Al-Qamar. Surat Al-Qamar itu ada 54. 54. Ayat 3. Surat 54 ayat 3. Dan mereka mendustakan Muhammad dan mengikuti keinginannya. Baik. Padahal setiap urusan telah ada ketetapannya. Jadi kenapa Allah memberi takdir? Kenapa Allah memberikan suatu ketetapan? Karena kebanyakan manusia ujung-ujungnya adalah mengikuti keinginan atau hawa nafsunya sendiri. Kan begitu. Sehingga Allah perlu mengatur itu. Kan kebayang kalau keinginan manusia tidak dikendalikan atau tidak diatur. Apa yang akan terjadi? Langit dan dunia dan isinya akan hancur kan gitu kan. Dan semua yang ada di dalamnya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu menghadapi suatu permasalahan, ya sudah berusaha, tapi memang Allah belum menetapkan pertolongan atau belum menetapkan misalnya terkabulnya doa Bapak dan Ibu, sudah berarti ada sesuatu yang Allah inginkan. Bapak Ibu harus tetap taat dan meyakini kepada takdir Allah itu. Coba menurut Pak Eko, hal yang harus kita ambil dari pemahaman takdir itu apa? Tadi yang Pak Eko sebutkan apa? Harus terima tidak terima mengikuti ketetapan dan keputusan Allah. Berarti menghindar tidak bisa, ya kan? Menolak pun kan tidak bisa kan? Betul. Berarti sikap yang pertama di dalam menjalani proses permasalahan itu apa? Menerima. Meyakini dulu. Betul, meyakini dulu bahwa apapun itu terserah kepada keputusan Allah, tapi tugas kita menjalani takdir-takdir Allah. Kan begitu. Jadi pemahaman rukun iman misalnya qada dan qadar ini memang harus dikuatkan. Sehingga apa? Sehingga nanti kembalinya ke sana lagi gitu loh Pak. Betul, Dok. Karena kalau orang tidak bisa menerima ketetapan Allah kan itu malah yang bermasalah, bukan terhadap ujian yang kita terimanya gitu loh. Paham ya Bapak Ibu ya? Makanya sikap yang harus diambil kata Allah di surat 52 ayat 48. Coba Pak. 52 ayat 48. Surat 52 ayat 48. Dan bersabarlah Muhammad menunggu ketetapan Tuhanmu. Bersabarlah, bersabarlah ya. Muhammad menunggu ketetapan Tuhanmu. Berarti ini tuh yang Nabi Muhammad inginkan atau yang Allah inginkan? Yang Allah inginkan. Baik, yang Allah inginkan ada berapa di situ? 2, Tat. Oke, wah, paham. Oke, apa aja? Bersabar. Terus? Ketetapan. Nah, bersabar dan menunggu ketetapan. Jelas ini Miss Fitri? Jadi,
Yang Allah inginkan berapa di situ, Pak? Jelas, Ustaz. Berapa? Ada dua, Dua. Tat. Bersabar. Dan menunggu ketetapan. Nah, ya sudah kalau begitu. Jadi Bapak Ibu tuh bersabarnya karena apa, Pak Eko? Untuk menunggu ketetapan Allah. Nah, karena memang kita disuruh beriman kepada qada dan qadarnya. Betul nggak? Betul, Tat. Jangan seperti di surat 68 ayat 48. Silahkan. 68 ayat 48. Dan maka bersabarlah engkau Muhammad terhadap ketetapan Tuhanmu. Bukan 68 48. 68 Al-Qalam ayat 48 ya, Tat. Ya. 68 ayat 48. Oh iya betul. Ya, ini Tat, betul. Tat. Coba. Belum loncat. Sekali lagi ya. Maka bersabarlah engkau Muhammad terhadap ketetapan Tuhanmu. Oke, terus? Dan janganlah engkau seperti Yunus, orang yang berada dalam perut ikan ketika dia berdoa dengan hati sedih. Nah, maksudnya apa, Pak Eko? Maksudnya adalah ketika kita bersabar, kita harus bahagia terhadap proses saat menjalani sabarnya. Oke, salah duanya adalah kalau dibalik, berarti ketika kita sedih kepada sesuatu yang belum sesuai dengan keinginan kita, berarti kan kita tidak mengikuti apa yang Allah ingin tetapkan, kan? Betul, Tat. Ya, jadi fungsinya Allah memberikan suatu ketetapan dalam setiap urusan itu tuh untuk mengatur atau mengendalikan hawa nafsu kita agar kita bisa paham dan berlatih bahwa apapun yang kita inginkan kalau memang Allah belum tetapkannya tidak akan terjadi gitu. Paham ya? Jadi ternyata memang yang harus kita kuatkan itu adalah benar-benar kita harus yakin bahwa apapun yang Allah tetapkan, mau suka mau tidak, pokoknya ya sudah gitu. Oke, lalu kita masih kupas lagi tentang ketetapan Allah di surat 71. Ya. 71 ayat 3 dan ayat 4. Apa yang Allah? Ayat 3 dan 4. Baik. Surat 71 ayat 3 dan 4. Ayat 3. Yaitu sembahlah Allah, bertakwalah kepadanya dan taatlah kepadaku. Oke. Bertakwalah kepadanya dan taat kepadaku. Baik, ayat 4-nya. Terus? Ayat 4. Niscaya Dia mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan kamu, memanjangkan umurmu sampai pada batas waktu yang ditentukan. Oke, terus? Sungguh, ketetapan Allah itu apabila telah datang tidak dapat ditunda, seandainya kamu mengetahui. Oke, coba diulang Pak yang itu Pak. Sungguh, ketetapan Allah itu apabila telah datang tidak dapat ditunda, seandainya kamu mengetahui. Kenapa di sini ada koma Pak? Berarti seandainya kamu mengetahui itu kenapa? Untuk meyakinkan dan menekankan bahwa ketetapan Allah itu tidak dapat ditunda. Berarti banyak orang yang tidak tahu juga kan Pak? Betul, Pak. Meskipun secara teorinya, oh iya saya percaya ketetapan Allah, oh memang ketetapan Allah tidak bisa ditunda atau dipercepat atau diperlambat kan begitu. Tapi kenyataannya ketika manusia sudah dikuasai hawa nafsunya, itu tuh jadi lupa semua gitu loh Pak. Iya. Ketika manusia dihadapi dengan suatu permasalahan yang menurutnya berat, maka ayat-ayat ini pun jadi lupa. Makanya seandainya kamu mengetahuinya. Berarti apa tugas kita? Tugas kita adalah mulai membiasakan diri, melatih diri bahwa kita tuh harus selalu ingat bahwa ketika Allah menetapkan, intinya itu bukan apa sesuai atau tidak sesuai. Intinya itu kita percaya tidak, beriman nggak kepada takdir-takdir Allah atau ketetapan-ketetapan Allah, qada dan qadarnya. Sehingga ya sudah, hidup ini hanya menjalani ketetapan-ketetapan Allah. Mau sesuai ataupun tidak sesuai. Kalau Bapak Ibu sudah benar-benar mengikuti itu, insya Allah ya aman gitu loh.
Dan mungkin keluhan-keluhan yang kita hadapi atau merasa beban-beban yang selama ini kita jalani ya selesai sudah gitu loh. Kalau memang kita percaya kepada qada dan qadar atau percaya bahwa ketetapan Allah tidak bisa dirubah, tidak bisa ditolak, tidak bisa dimundurkan dan dimajukan. Jelas ini Bapak Ibu sekalian? Insya Allah jelas, Ustaz. Loh, kalau misalnya segala sesuatu sudah ditetapkan, terus ikhtiar kita bagaimana, Pak Eko? Nah, yuk, pertanyaan saya buat yang lain. Kalau segala sesuatu sudah ditetapkan, terus ikhtiar kita bagaimana? Yuk, silakan dijawab. Sabar, Pak Etan. Ada lagi nggak? Kalau Dengan segala sesuatu telah ditetapkan, ya, nah ikhtiar kita tuh bagaimana? istiqomah dan sabar, Tan. Oke, ada lagi? Silakan. Karena ini kuncinya. Segala sesuatu sudah ditetapkan, terus ikhtiar kita bagaimana? Menerima segala Kalau saya, kejadian. misalnya gini ya, saya sakit. Kalau Allah tetapkan mati ya mati aja. Sehat-sehat. Berarti perlu ke dokter nggak? Ya enggak, kalau udah meninggal. Kan bahaya kan? Iya. Oke, saya ulang lagi. Misalnya kita sakit, segala sesuatu sudah ditetapkan. Tapi kita tetap ke dokter nggak? Peko, kemana? Tetap ke dokter sebagai bagian ikhtiar. Ya, ikhtiar untuk apa kalau ke dokter itu berarti? Ikhtiar itu untuk menjalankan Menjalankan apa? Allah. Perintah Allah. Nggak, kan ini sampel ya, hal yang paling gampang. Kita sakit, tapi kan dalam cerita ini kan semua sudah ditetapkan. Kalau dari ayat ini kan. Iya. Nah, tapi kita tetap suruh ikhtiar. Berarti ikhtiar itu untuk apa? Ya hanya menjalankan perintah Allah. Allah menyuruh ikhtiar kita. Terus untuk apa? Masa nggak ada tujuan? Berlatih sabar, Tat. Untuk sehat, Pak Ustadz. Nah, kalau ditetapkan mati, ikhtiar kita buat apa? Untuk sehat, Pak Ustadz. Nggak, kalau misalnya ditetapkan mati, berarti ikhtiar kita untuk apa? Untuk sabar mendapatkan pahala tanpa batas. Bukan. Ya sebenarnya itu secara umum ya. Cuma kan ini ceritanya temanya tentang ketetapan Allah yang tidak bisa dirubah, tidak bisa diundur, tidak bisa dipercepat, tidak bisa diperlambat. Tapi kenyataannya kan meskipun semua sudah ditetapkan, kalau lihat dari tadi penceritaan ayat tadi ini, kan tetap disuruh ikhtiar. Berarti hakikatnya kita ikhtiar itu untuk apa? Kan begitu. Kalau memang semua sudah ditetapkan. Untuk melaksanakan perintah Allah dan bertawakal, Ustaz. Ya sudah, kita baca lagi yang tadi ya. Padahal ayatnya tadi udah dibaca nih. Coba di surat Nuh ayat 3-nya. 3 dan 4. Kan tadi sebenarnya sudah dibaca. Surat Nuh ayat 3. Kita ikhtiar itu untuk apa? Kan kalau semua sudah ditetapkan ngapain? Tapi kita ikhtiar untuk apa? Coba. 71 ayat 3, Pak. Silakan. Yaitu sembahlah Allah, bertakwalah kepadanya, dan taatlah kepadaku. Berarti kita ikhtiar itu untuk apa? Meningkatkan ketakwaan. Ketaatan, ketakwaan. Berarti semakin kita ikhtiar kepada Allah, bukan untuk mewujudkan apa yang kita inginkan, tapi kita disuruh ikhtiar itu untuk meningkatkan ketaatan terhadap ketetapan atau takdir-takdir Allah yang sudah ditetapkan. Paham nggak nih, Pak Eko? Ya. Berarti kalau selama ini niat kita, tujuan kita ikhtiar itu hanya untuk mewujudkan keinginannya, bertolak belakang nggak dengan ketaatan? Bertolak belakang. Nah, itu yang dipakai iblis, setan, untuk mempengaruhi kita agar kita tidak taat. Makanya langkah pertama ketika Bapak Ibu diuji, kan yang penting jangan taat dulu, jangan menerima dulu. Ya. Padahal orang ikhtiar selama ini ternyata di surat 71 ayat 3 itu supaya Bapak Ibu semakin taat kepada Allah. Karena tolak ukurnya orang menyembah tidak menyembah itu ketaatan. Bukan apa yang diinginkan.
setelah kita taat menyembah kepada Allah, maka janjinya di surat 65 ayat itu Allah memberikan jalan keluar atau solusinya. Jadi semakin kita ikhtiar, semakin taat, maka semakin cepat masalah kita terselesaikan. Jujur aja ya, selama ini tuh Bapak Ibu tuh ikhtiar tuh niatnya taat atau hanya untuk mewujudkan yang diinginkan? Umumnya mewujudkan yang diinginkan. Padahal, iya, padahal Nabi Yakub sendiri sudah bilang, tapi kita tidak bisa menghindari dari takdir Allah. Berarti Nabi Yakub itu udah hafal, kita tetap ikhtiar, tapi menuju ketaatan, bukan menuju apa yang diinginkan. Jadi sumber masalah tuh diawali dari apa Pak Eko gara-garanya? Keinginan, Tat. Salah niat. Salah niat. Orang ikhtiar selama ini tujuannya untuk mewujudkan yang diinginkan. Allah membuat suatu ketetapan atau takdir itu supaya orang itu semakin taat kepada Allah. Makanya orang-orang kafir yang tidak meyakini ayat Allah akan menderita. Kenapa? Ya karena memang nggak sama dengan apa yang Allah inginkan. Dan orang beriman pun kadang-kadang kalau tidak diinginkan menderita juga gitu loh. Kenapa? Ya karena salah niat gitu loh. Ada pertanyaan? Jadi kenapa kita disuruh ikhtiar meskipun sesuatu sudah ditetapkan? Agar meningkatkan ketaatan dan semakin banyak permasalahan yang kita hadapi, harusnya ketaatan kita semakin meningkat. Maka ketika ketaatan kita semakin meningkat, insya Allah kita akan sesuai dengan keinginan Allah. Kan misalnya setiap orang pun ketika diberikan masalah atau apapun itu, kalau cuman ujung-ujungnya hanya untuk keinginannya, tapi tidak menjadi taat kepada Allah, kan buat apa juga. Tapi kadang-kadang Allah uji, biarin aja dulu gitu loh Pak. Iya. Sampai akhirnya dia tersadari, oh iya ya, apapun yang dia usahakan toh kalau Allah belum menetapkan atau menentukannya percuma juga gitu. Jelas ini, Mbak Ana? Iya. Jadi harusnya semakin kita menjalani permasalahan itu, kita semakin taat, bukan semakin sedih. Kalau sedih, pasti dia tidak fokus pada ketaatan. Yang ada adalah fokus untuk keinginannya atau kenyamanannya. Padahal betul, Ustaz. kalau kita taat kepada Allah, Allah pasti memberikan ketenangan, gitu kan? Ya mungkin lah Allah nggak ngasih ketenangan tuh nggak. Kalau kita memang sudah mengikuti apa yang Allah berikan, gitu loh. Coba 48 ayat 4. 48 ayat 4. Surat Al-Fat ayat 4. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada. Jadi apa yang Allah turunkan, Pak Eko? Ketenangan ke dalam hati orang mukmin. Nah, ini saya share di grup ya, di grup kajian. Jadi poinnya tuh luar biasa ya Allah itu ya. Maksudnya tuh kalau Bapak Ibu perintah taat ya, kalau Pak Eko buka di sini ya, perintah taat itu di surat, kalau Bapak Ibu buka perintah taat di surat Asy-Syura ayat surat 26 ya. Surat 26. Coba Asy-Syura tuh surat 26, lalu 108, 110, 126, 131, 144, 150, 163 dan 179 itu jelas itu. Perintahnya semua bertakwalah kamu kepada Allah dan taatlah kepadaku. Bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Jadi semua itu saya share di grup ya. Ya, jadi ujung-ujungnya ternyata keinginan Allah itu cuma satu, yaitu mentaati Allah.
Kenapa ujung-ujungnya harus mentaati Allah? Karena Allah tahu manusia diciptakan dengan hawa nafsunya. Dan cuman perintah ketaatanlah yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Jadi saya balik saja sekarang kesimpulannya. Berarti orang menderita itu gara-gara apa, Pak? Gara-gara tidak mengikuti perintah Allah untuk ketaatan. Orang menderita itu berarti cuma satu masalahnya gara-gara tidak taat. Sudah saja. Kan? Karena Allah menetapkan ketetapan, manusia memiliki hawa nafsunya, disitulah ujiannya. Apakah nafsunya mengikuti ketetapan Allah, atau nafsunya tetap tidak mau mengikuti, seperti iblis disuruh sujud kepada Adam, dia tidak mau, ya sudah dilaknat. Adam disuruh menjauhi pohon huldi, tiba-tiba dikuasai iblis, akhirnya dia tetap makan. Jadi semua ujian yang dihadapi sebenarnya adalah hanya ketaatan kepada Allah. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, paham ya? Jelas ya? Paham, luar biasa. Jadi fokuslah apa yang memang Allah inginkan, bukan apa yang kita inginkan. Karena akan menjadi sulit kalau misalnya Bapak Ibu tidak memahami apa yang Allah inginkan ketika kita menjalani ujian-ujian kehidupan. Jelas? Mari kita tutup kajian dadakan ini dan bacaan dalam bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.